Dan tolong ya, tolong jangan buat konten-konten yang nyinyir, negatif dan lain-lain. Masukkan berita-berita semacam ini. Pemerintah kita sedang membangun 6 kawasan ekonomi khusus. Target investasi 1000 triliun lebih. Ya, di 6 tempat, di beda-beda pulau, beda-beda tempat. Ini akan menciptakan banyak sekali lapangan kerja yang bagus-bagus, gajinya besar. Ya, tolong dong buat konten semacam ini. Ini saya ambil dari CNN Indonesia tanggal 27 September 2024. Buat dari sisi Indonesia, maka akan berkurang banyak orang Indonesia yang belanja ke negara sebelah. Dan bisnis-bisnis di negara sebelah akan kehilangan pelanggan. Ya, mereka nggak akan beli barang-barang dari negara sebelah, belinya barang-barang dari negara sendiri. Paham? Karena murahnya para sahabat, lebih murah berbanding di negara sendiri. Seharusnya Kukui itu membuat video seperti itu. Gimana, di mana letak harga diri kita? Kok warga negara kita ini lebih memilih ke negara lain untuk... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabar? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Dan yang baru bergabung di video Mas Farhan, jangan lupa bantu sokongannya rek dengan like, komen, share, dan subscribe-nya. Terima kasih banyak-banyak yang sudah bantu subscribe di channel Mas Farhan. Semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, banyak yang ngetek-ngetek di TikTok Mas Farhan maupun di IG Mas Farhan tentang si Kokori ya para sahabat dan teman-teman. Dan banyak kali ya para TKW TKI di Malaysia ini banyak yang ngetek-ngetek tentang si Kokori ini suruh berhenti, dan juga membuat reaction tentang untuk ada di titik tengahnya, gimana seolah-olah Kokori ini selalu mengkomplain dengan TKW TKI di Malaysia, apa yang dia buat konten dekat di Malaysia ketika construction dekat Malaysia. Dan juga di sini ada sebuah video yang konten kreator dari Indonesia, dan si Kokori ini aku tak perlu menyebut namanya ya para sahabat dan teman-teman. Yang pasti konten kreator ini selalu membuat tentang Malaysia, dan beliau berada dekat, mungkin kalau tak salah di Batam atau dekat Riau macam tu. Karena di sini selalu membuat konten video tentang Malaysia dan juga Singapura, tentang subsidi dekat Malaysia berata-rata. Dan sedangkan kalau di Indonesia pun subsidi itu hanya di kalangan orang tertentu sahaja para sahabat dan teman-teman. Dan di sini Kokori langsung menyenggolnya bahawa tak terima yang dikatakan dalam video ini, dalam akak ini yang membuat video, banyak orang Indonesia di Kalimantan Barat yang datang ke Malaysia untuk membeli minyak atau petrol, atau di Indonesia BBM gitu ya, untuk bahan untuk motor, untuk kereta macam tu. Karena perbandingan harga dengan Indonesia dengan Malaysia ini lebih murah para sahabat dan teman-teman. Dan di sini seolah-olah si akak ini membuat video, kenapa di Indonesia itu hasil pribuminya, hasil buminya kaya raya, dan juga hasil lautnya juga kaya banget, tapi kok tidak bisa menikmati dengan dirinya sendiri. Kok kita ini malah mencari barang murah di negara orang. Seolah-olah ini kakak ini menyinggol para menteri-menteri di Indonesia para sahabat dan teman-teman. Seharusnya Kokori itu fokus di situ. Kenapa di Indonesia itu negara besar seperti ini, dan juga kok masih pergi ke negara sebelah, ke negara tetangga macam itu para sahabat. Harus pikirnya seperti itu ya. Tapi Kokori ini malah pikirnya seolah-olah tidak menerima. Gak apa-apa, karena mereka ada jual transaksi, mereka juga beli, dan juga yang menjual juga mengasih gitu. Dan di sini pokoknya Kokori menurut Mas Farhan ini seolah-olah tak tahulah, entah yang dibela itu siapa gitu kan. Bukannya malah oh iya, setidaknya Indonesia itu harus lebih maju. Kalau perlu subsidi ini
harus dibagi rata macam tu kan, seperti BBM juga, seperti petron harus dimurahkan gitu kan harusnya dalam videonya ini. Malah dalam videonya ini hanya apa katanya membuat edukasi, tapi edukasinya itu hanya menimbulkan pergaduhan para sahabat dan teman-teman. Dan Mas Farhan juga banyak kali berpesan kepada Kokori ini, banyak kali berpesan sama Kokori, tak usah ngebahas atau menyinggol-menyinggol negara tetangga sebelah. Stop saja Kokori, itu pesan saya. Itu banyak-banyak kali. Itu pesan-pesan kalau tengok konten-konten YouTube bukannya cuma yang para TKI yang ada di Malaysia, yang ada di Indonesia pun banyak yang menyenggol Kokori, suruh stop menyebut tentang negara Malaysia para sahabat dan teman-teman. Dan mungkin teman-teman penasaran seperti apa videonya. Kita simak sama-sama, tapi jangan lupa sebelum simak tonton sampai habis dan juga bantu like, komen, share dan subscribe-nya. Apa-apa benda boleh komen dekat kolom komentar. Let's go. Konten ini saya buat untuk reaksi dari konten si Mbak Yu yang asli di YouTube. Ya, ini mereka membahas Mbak Yu yang asli itu cewek yang sebelah kanan teman-teman ya. Silakan dikepoin akunnya, silakan dikepoin konten-konten mereka ya. Di sini narasi mereka adalah Kalimantan berharap pada Malaysia ya, subsidi Malaysia bla bla bla. Nah begini jawaban saya ya. Kalian di situ menyoroti warga negara Indonesia yang ada di perbatasan yang belanja ke negara sebelah. Ya, kenapa ini harus dipolemikan? Interaksi damai yang baik antara warga kedua negara itu harusnya tidak usah dipolemikan, itu adalah hal yang wajar. Ya, di perbatasan antara Kanada dan Amerika Serikat, di perbatasan Meksiko dengan Amerika Serikat, itu wajar warga negara sana ke sini, sini ke sana, lalu mereka melakukan transaksi bisnis atau dagang, beli, makan, ya, dan lain-lain, berwisata dan lain-lain, makan, beli barang-barang dan lain-lain. Itu adalah transaksi bisnis yang wajar, fenomena yang wajar. Kenapa kalian polemikan? Ini aneh sekali. Ya, kalau misalnya di negara sebelah itu ada produk-produk yang memang tidak boleh dibeli oleh warga asing, warga kita, dan itu karena disubsidi, mereka lah yang harus melakukan pembatasan dan pelarangan. Kalau yang jual tidak resek, ya mereka memperbolehkan, tidak mempermasalahkan itu, lalu masalahnya di mana? Salahnya di mana? Ya, warga kita ini kan membeli pakai uang ringgit, ya, mereka membeli barang loh, bukan meminta, bukan mengemis loh. Lalu kalau diladenin sama penjual dan transaksi terjadi dan itu lolos keluar masuk perbatasan, lalu isunya di mana ini? Permasalahannya di mana? Kalau kalian mau buat narasi, oh ini menunjukkan kegagalan pemerintah membangun infrastruktur, jalan dan lain-lain. Nanti kalau didengar oleh pejabat-pejabat kita, pemerintah kita baik pusat maupun daerah, lalu mereka bergerak memperbaiki infrastruktur di sana di perbatasan, ya, lalu mengajak semua perusahaan-perusahaan logistik, produsen-produsen untuk mengirimkan produk-produk made in Indonesia ke sana, sabun, ya, minuman, bahan bakar dan lain-lain, semuanya tercukupi dari sisi Indonesia, maka akan berkurang banyak orang Indonesia yang belanja ke negara sebelah. Dan bisnis-bisnis di negara sebelah akan kehilangan pelanggan. Ya, mereka nggak akan beli barang-barang dari negara sebelah, belinya barang-barang dari negara sendiri. Paham? Ya, jadi saya nggak paham ini kenapa kalian membuat ini sebagai sebuah polemik. Kalimantan Barat beli listrik dari negara sebelah itu bukan karena kekurangan, tapi untuk ngambil listrik dari pembangkit kita sendiri yang paling dekat itu biayanya cukup mahal. Sebab itu yang paling masuk akal beli listrik dari negara sebelah. Kita beli bukan mengemis, ya. Jadi jangan ada nada-nada sepertinya kok sinis, sepertinya kok kurang menghargai, ya. Banyak sekali saya lihat konten kreator dan penyokongnya khususnya dari negara sebelah itu mereka nyinyir, ya. Ini menurut saya sangat aneh luar biasa karena kita ini beli, kita ini pelanggan, harusnya kita dihargai. Bukan dihina, bukan dinyinyirin.
Oke, itu soal di Kalimantan. Jadi tidak ada polemik di situ. Jangan kalian buat menjadi polemik. Masalah narasi IKN akan mangkrak dan lain-lain, ya, jadi candi dan lain-lain. Ini narasi yang sangat sesat, ya, dan tendensius. Kalian ini maunya apa? Agendanya apa? Netizen akan mengepoin akun kalian dan semua konten-konten kalian, ya. Dan mungkin juga pemerintah kalau konten-kontennya dirasa berbau politis. Hati-hati, ya. Jangan sampai melanggar hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena kalian masih tinggal di Indonesia, warga negara Indonesia. Buat konten yang benar, jangan menyebarkan narasi yang nggak karu-karuan. Tendensius. Di sini saya ambil dari CNBC Indonesia online. Pakuwon Jati mau bangun hotel bintang 4 dan mall di IKN senilai 650 miliar. Pakuwon ini adalah grup konglomerat dari Surabaya. Bisnis properti besar, mereka punya mall banyak, ya. Jakarta, Surabaya dan lain-lain. Mereka kalau masuk ke IKN berarti itu proyek yang serius. Bukan main-main, bukan coba-coba, bukan untuk direncanakan telantar, mangkrak dan jadi candi. Oke, jadi tolong diperhatikan konten kalian ini. Buat konten yang objektif, ya, sesuai dengan kenyataan. Jangan ngarang, ya. Seolah-olah Bapak Presiden kita ini main-main. Ya, pemerintah kita ini nggak becus. Jangan buat narasi seperti itu. Ya, hati-hati. Jangan main fitnah, jangan buat konten-konten yang menyesatkan. Itu melanggar hukum di negara kita. Ini konglomerat investasi sebesar 650 miliar. Ini konglomerat satunya lagi, Pak Akwan. Akwan ini adalah bosnya grup Agung Sedayu, developernya Pantai Indah Kapuk. Oke, mereka sedang bangun Pantai Indah Kapuk 1, Pantai Indah Kapuk 2. Ya, properti itu jadi kota-kota mandiri di barat, di utara dan barat Jakarta. Kalau bos-bos ini sudah masuk ke IKN itu bukan berarti IKN itu bukan proyek main-main, proyek guyonan, ya. Jadi kalau narasi kalian mengatakan proyek ini akan mangkrak, proyek ini main-main, akan jadi candi, ya. Itu kita pertanyakan motivasi kalian apa? Kenapa narasi kalian seperti itu? Ini diambil dari Antara News, kantor berita Antara Indonesia resmi, ya. PLTA Kayan akan menyuplai listrik hijau ke IKN, ya, sedang dibangun. Ada 5 bendungan yang sedang dibangun. Dan kalau total jumlah daya yang dibangkitkan akan ada 9.000 megawatt listrik bersih dari tenaga air. Ini baru satu tempat di Kalimantan. Dan listriknya ini direncanakan akan untuk menyuplai IKN, ya, menerangi IKN supaya terang benderang. Apa kalian menyangka atau melihat ini seperti main-main? Ya, guyonan begitu, ya. Biayanya besar ini, ya. Serius pemerintah kita, bukan main-main seperti narasi kalian. Saya heran ini konten-konten kreator ini banyak yang narasinya gak karu-karuan, ya. Dan tolong, ya, tolong jangan buat konten-konten yang nyinyir, negatif dan lain-lain. Masukkan berita-berita semacam ini. Pemerintah kita sedang membangun 6 kawasan ekonomi khusus. Target investasi 1.000 triliun lebih. Ya, di 6 tempat, di beda-beda pulau, beda-beda tempat. Ini akan menciptakan banyak sekali lapangan kerja. Yang bagus-bagus, gajinya besar. Ya, tolong dong buat konten semacam ini. Ini saya ambil dari CNN Indonesia tanggal 27 September 2024. Buat konten-konten yang positif semacam ini, sebarkan, ya. Jangan cuma suujon melulu, nyinyir melulu, ya. Apa yang dilakukan pemerintah kita nggak ada yang baik, ya. Segala sesuatu yang baik di negara kita sendiri yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah kita nggak pernah apresiasi, nggak pernah diekspos. Ini nggak adil, ini zalim, ya. Saya minta semua konten kreator untuk menyebarkan konten-konten yang positif dibandingkan dengan konten-konten yang negatif, konten-konten pesimis. Ya, negara kita kalau dikatakan dalam resesi, banyak PHK dan lain-lain, justru itu kalian harus menyebarkan konten-konten yang lebih positif. Supaya apa? Supaya kita optimis, kita bekerja, kita mikir bagaimana caranya kita sukses, berjuang, memperbaiki apa yang belum baik di negara kita ini, ya.
Bukan malah kita ini jadi pesimis lalu tidak melakukan apa-apa, terus termenung sedih di pojokan, begitu. Bukan. Ya, kita ini bangsa pejuang, kita harus merubah nasib kita. Kita menambah ilmu kita, menambah skill kita, pengetahuan kita. Nah, seperti itu para sahabat dan teman-teman videonya yang kita simak ya. Si Kokori katanya menyampaikan edukasi seakan-akan seolah-olah dalam penceramahnya Kokori ini tidak terima bahwa orang Indonesia itu pergi ke Malaysia untuk membeli petron. Karena orang Indonesia, masyarakat Indonesia yang berada di Kalimantan di bagian barat ya. Dan di sini lebih memilih untuk pergi ke Malaysia karena murahnya para sahabat, lebih murah berbanding di negara sendiri. Seharusnya Kukui itu membuat video seperti itu, gimana di mana letak harga diri kita, kok warga negara kita ini lebih memilih ke negara lain untuk lebih murah gitu. Seharusnya kita ini malu, kita ini negara kaya raya dengan luas bumi dan juga apa ya, laut juga melimpah kaya raya, tapi kita ini tidak bisa menikmati gitu. Seharusnya polemiknya seperti itu para sahabat dan teman-teman. Tapi dalam polemiknya ini seolah-olah membantah, gak apa-apa karena mereka datang ke negara sebelah, mereka ada transaksi, ya diizinkan untuk datang dan transaksinya beli dan juga dibayar dan juga balik. Seharusnya tak kayak gitu Kukuri. Seharusnya si kakak itu membuat konten bertujuan menyinggol menteri-menteri di Indonesia, macam mana memperbaiki lebih setidaknya, kalau apa ya, kalau tidak mau meniru negara Malaysia murahnya petron apa-apa kalau berbanding dekat Indonesia ya lebih murah di Malaysia memang, apa-apa juga ikan dan juga apa ya, juga ayam itu berbanding banget para sahabat, berbanding banget. Ayam di kampung Mas Farhan itu mahal. Kalau ketika datang ke Malaysia itu kayak kita belinya cuma 10 ringgit sudah dapat banyak para sahabat dan teman, sampai endek untuk makannya. Dan juga kalau cerita-cerita itu untuk teman-teman Mas Farhan yang lokal-lokal yang mempunyai kereta, Mas Farhan tanya itu harganya cuma sekitar 2 ringgit 60 sen gitu kan harganya petrolnya. Kalau dikasih full itu kereta katanya cuma sekitar 70-an, 70 ringgit gitu. Kalau di Indonesia sekitar kalau 100 sekitar 500-an gitu ya, 500 ribuan gitu kalau berbanding duit dirupiahkan gitu. Pokoknya separuhnya harga minyak di Indonesia dan Malaysia itu harganya pada sahabat dan teman-teman. Dan di sini Mbak ini yang kakak ini menyenggol seolah-olah kenapa sih di Indonesia itu tak seperti Malaysia macam itu. Seharusnya kita harus memperbaiki seperti itu para sahabat, macam mana nak jadi negara maju dan juga rakyat juga tak sengsara dengan mencekik barang-barang mahal kepada rakyat yang untuk bahan pokok sehari-hari, terutama untuk BBM. Apabila BBM itu seperti petrol naik, semuanya di Indonesia itu barang-barang semuanya ikut naik para sahabat dan teman-teman. Kalau dari tem dulu Mas Farhan dari kecil-kecil sampai sekarang itu naik. BBM kunci utamanya kalau di Indonesia itu cuma BBM, itu Petron. Kalau Petron dah naik, semuanya ikut naik para sahabat dan teman-teman. Karena apa? Karena di Indonesia itu berpikiran apa-apa yang dibawa itu buat pakai lori, pakai, kalau di Indonesia pakai truk gitu kan diantar. Jadi ada ongkosnya gitu. Jadi ongkosnya bertambah, jadi bahannya itu jual belinya juga bertambah gitu para sahabat dan teman-teman. Kalau lagi kita ngebahas tentang jual eceran bensin dekat Indonesia itu, Mas Farhan masih apa ya, culture shock ya. Seperti halnya kalau kita beli ke Petron, kadang-kadang tidak berhenti beratur panjang-panjang. Tiba-tiba kita sudah beratur tunggu-tunggu lama-lama, pas kita giliran kita, Petron dah habis macam tu. Ayo, kalau dekat Malaysia, Mas Farhan sangat apa ya, mana-mana sedikit-sedikit ada Petron, sedikit-sedikit ada Petron. Kalau di Indonesia sedikit-sedikit ada orang yang jual eceran itu para sahabat, kayak di ecer di pinggir-pinggir jalan pakai botol-botol. Itu harganya sudah tak sama para sahabat. Kalau semisal harganya 1 ringgit di Petron, di tempat Petron yang resmi, kalau sudah di ecer-ecer, di ecer-ecer boleh 1 ringgit 50 sen gitu harganya, kurang lebih para sahabat dan teman-teman. Mungkin
para sahabat dan teman-teman Mas Farhan ingin selalu berpesan-pesan ketika untuk merantau ke negara orang, terutama ke Malaysia, lengkapi dokumen Anda, jangan sampai datang secara ilegal. Mas Farhan selalu berpesan, datanglah secara sah, datanglah secara resmi lewat jalur yang depan, jangan sampai lalu belakang lewat tongkang, nanti kalian akan susah sendiri. Memang sampai ke Malaysia, tapi kalian akan susah ke depannya ketika kalian untuk menyambung hidup, untuk menumpangkan rezeki dekat Malaysia. Jadi Mas Farhan sarankan datanglah secara resmi, datang lewat depan, lewat jalur yang agensi yang terdaftar di KBRI dan juga terdaftar di immigration para sahabat dan teman-teman. Mungkin videonya sampai di sini. Apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Mas Farhan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.